Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Robi Sohli Sodri wa Sirri Amri Wahlul 'Uqdatam min lisani yafqahu qauli. Selamat datang, selamat berjumpa kembali bersama saya Kang Aldi. Selama 1 jam ke depan kita akan meneruskan mengupas hikmah buku Menemukan Rasa karangan Sony Abikim, yang insya Allah saya akan summary-kan lagi bagian 1 sampai ke bagian 4. Lalu nanti kita akan masuk ke bagian 5 atau chapter 5. Mudah-mudahan kita semua akan mendapatkan hikmah dari kajian buku Menemukan Rasa, catatan karya Sony Abikim. Bukunya cukup baik untuk bagi kita yang mengawali untuk mengenal rasa, meniti ke dalam diri, dan juga untuk menyadari tentang esensi siapa sebenarnya diri kita, kemana kita akan menuju, dan maksud tujuan kita. Sebelum kita memulai kajian buku ini, alangkah baiknya kita mengirimkan Al-Fatihah, doa untuk Mas Sony Abikim, dan juga doa kepada Mbak Yeti yang meminjamkan buku ini untuk saya baca. Ahadiniyah, Al-Fatihah, Auzubillah. Amin amin ya robbal alamin. Sekali lagi, live kali ini akan mengupas buku tentang Menemukan Rasa karya Sony Abikim yang saya sudah bahas sampai chapter 4. Nanti akan saya kaji lagi seluruh bagiannya, dimana tentunya akan ada banyak sekali hal-hal positif yang seharusnya bermanfaat buat kita semua. Buku Menemukan Rasa sendiri karya Sony Abikim mengawali kisahnya dengan hidup adalah perjalanan dari Allah menuju Allah. Jadi kita jangan lupa bahwa hidup kita ini hanya datang dari Allah, innalillahi, lalu kembali pulang kepada Allah, wa inna ilaihi rajiun. Tujuan kita diciptakan untuk ibadah. Hargai dan nikmati proses perjalanan hidup ini dengan sepenuh rasa hingga kembali kepadanya. Di bagian pertama, Mas Sony bercerita tentang 8 belenggu diri, atau apa aja sih yang membuat diri ini terbelenggu. Diri ini terbelenggu ada 8 faktor. Satu adalah kecemasan terhadap masa lalu. Kecemasan terhadap masa depan. Jadi memang belenggu diri ini ada 8. Nomor 1-nya adalah kita khawatir atau cemas dengan masa depan. Keduanya adalah kesedihan atau penyesalan di masa lalu. Ini juga menjadi belenggu diri nih. Ketiga adalah perasaan lemah. Keempatnya adalah perasaan malas. Kelimanya adalah perasaan takut menghadapi hidup. Ini yang banyak juga terjadi sama kita. Jadi nomor 1-nya adalah 8 belenggu diri ini adalah kecemasan terhadap masa depan, kesedihan atau penyesalan di masa lalu, perasaan lemah, perasaan malas, perasaan takut menghadapi hidup, rasa pelit, beban hutang. Ini yang banyak nih, termasuk saya juga, beban hutang. Ke-8-nya adalah penguasaan orang lain. Biasanya adalah kita dikuasai oleh pemimpin-pemimpin atau atasan-atasan kita, dan kita tidak bisa mengelak di sana. Kalau di zaman dulu mungkin sistem perbudakan, jadi penguasaan orang lain itu antara tuan dan hambanya. Fondasi transformasi untuk mengubahnya ada 4. Untuk merubah tadi ya, untuk merubah belenggu diri ini ada 4 fondasi. 1 adalah mengubah lingkungan dan kebiasaan. 2 adalah membenahi keyakinan. 3 adalah menanamkan nilai-nilai diri baru dan identitas. Keempatnya adalah fondasi inti, yaitu spiritual. Jadi fondasi inti dari perubahan belenggu spiritual sendiri adalah makna atau moralitas atau sesuatu yang memberikan kehidupan pada sebuah sistem. Ruh yang membuat manusia jadi luhur. Ada 8 fondasi spiritual.
Ada 3 fondasi spiritual. Satu adalah kesadaran penuh akan hubungan dengan Allah. Jadi fondasi-fondasi spiritual itu menjadi inti dari pelepasan belenggu. Tadi belenggunya ada 8. Dan fondasi spiritual itu ada 3. Satu adalah kesadaran penuh akan hubungan dengan Allah. Kedua adalah kesadaran bahwa manusia adalah hamba Allah. Ketiganya adalah kesadaran taat kepada Allah dalam kondisi apapun sepanjang hidup kita. Jadi sebetulnya pada saat 3 kondisi ataupun 3 fondasi spiritual ini kita jalankan, dan mungkin sudah kita pahami di setiap hari kita ya. Karena ini tanpa sadar sebetulnya sudah kita ketahui, baik itu dari agama atau dari laku-laku spiritual atau dari laku-laku syariat, bahwa kesadaran penuh akan hubungan dengan Allah. Pentingnya kita mempunyai hubungan dengan Allah dan intimasi hubungan kita dengan Allah. Terus keduanya adalah kesadaran bahwa manusia itu adalah hamba Allah. Ketiganya adalah kesadaran taat kepada Allah dalam kondisi apapun sepanjang waktu. Jadi memang kita nggak boleh tidak taat kepada Allah sepanjang waktu. Karena apa? Karena sebetulnya yang terjadi di dalam kehidupan kita sudah dicatatkan oleh Allah 50.000 tahun sebelum kita dilahirkan. Artinya apa? Artinya kita ini totalitas penuh harus menjalankan apa yang menjadi semua catatan dan juga perjalanan hidup kita. Karena kita sebetulnya sudah mengamininya pada saat apa? Pada saat 4 bulan atau pada saat di alam ruh, pada saat ruh kita ditiupkan di kandungan orang tua kita. Dan kita sudah memilih jalan tersebut. Cuman kita lupa dan tidak sadar bahwa apa? Bahwa ternyata kita sudah punya janji suci dengan Allah. Nah, ini yang harus kita taati. Di bagian 2 dari buku, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Warni. Salam kenal, mudah-mudahan berguna ya kupas bukunya. Mudah-mudahan juga ini karena saya ulang dari awal, jadi mudah-mudahan bisa diambil intisari-intisari di 4 bab sebelumnya. Sebelum nanti kita masuk ke bab kelima. Bagian kedua itu bercerita tentang kedamaian batin. Merupakan pencarian terdalam manusia menemukan kedamaian dan nikmat serta ketenangan dan makna kehidupan. Jadi untuk mencari kenikmatan, ketenangan, makna kehidupan itu dicarinya di dalam diri atau di dalam batin. Bukan keluar, bukan jalan-jalan ke luar negeri, bukan hangout, bukan clubbing, bukan mencari kesenangan-kesenangan semu. Ya memang kesenangan itu datang sesaat, tapi setelah kesenangan itu lupa atau terlewatkan, kembali hati ini tidak menjadi tenang. Ya tentu holiday healing juga lah, betul sekali, holiday healing juga. Tapi tadi saya bilang kesenangannya adalah kesenangan semu. Kalau kita bete, saya termasuk traveler, saya suka sekali traveling. Jadi saya pasti kalau bete itu keluar, pergi. Tapi yang saya cari sekarang bukan untuk menikmati sesuatu hal yang tidak berguna, tapi lebih mencari makna dalam perjalanannya. Di situ banyak hikmah biasanya yang tergandung. Holiday sangat sehat untuk jiwa, tapi sehat untuk jiwa betul. Cuman permasalahannya adalah kesenangan dan kebahagiaan yang hakiki itu ada 2 hal yang berbeda. Kesenangan yang kita carikan adalah kebahagiaan dan ketenangan jiwa. Sehingga apa? Dicarinya tentunya ke dalam. Kesenangan-kesenangan itu baik untuk mental kita, jasad kita, jiwa kita. Tinggal pada saat kita melakukan holiday itu, carilah makna di dalamnya. Karena saya pun mendapatkan hikmah dari banyaknya holiday ataupun jalan-jalan keluar atau misalnya ke tempat-tempat yang kita sukai. Itu sangat menenangkan jiwa kita. Tapi makna di baliknya apa? Itu yang harus kita garis bawahi. Sehingga apa? Sehingga kita pun dapat mendapatkan ketenangan dan benefit tambahan dari yang kita lakukan. Betul sekali, yang benar itu dimanapun kita harus tahu tentang tajalli Allah. Itu sangat betul. Betul sekali. Makanya kita akan membahas, ini kan baru bab 2 ya. Baru bab 2 berkaitan dengan langkah-langkah apa aja
Karena ini kan baru di sisi bab 2. Saya mengupas buku Menemukan Rasa. Tentunya banyak di antara sahabat semuanya yang sudah mempunyai pemahaman lebih. Mungkin ada juga beberapa sahabat-sahabat kita yang sedang mencari jalan. Sehingga kita coba mengupas bab demi bab dalam apa? Dalam memberikan atau mengarahkan gimana sih caranya mendapatkan kebahagiaan yang hakiki. Holiday perlu, jalan-jalan perlu, tapi tadi betul kata Mas siapa tadi? Holiday sehat untuk jiwa raga, terus keduanya itu betul sekali, terus keduanya adalah ini betul juga nih, dimanapun berada harus tahu tentang Allah. Di sini juga ada yang menjelaskan seperti itu sangat betul sekali. Jadi tahu atau memaknai tajalinya Allah dimanapun berada itu artinya kita paham tentang hikmah dan juga membawa Allah ke dalam setiap makna kehidupan kita. Oke, 3 pilar kedamaian batin adalah jiwa yang yakin akan bertemu dengan Allah dan sadar tentang akhir perjalanannya. Ini menjadi menarik karena apa? Pilar untuk kedamaian batin itu ada 3. Satu adalah jiwa yang yakin akan bertemu dengan Allah dan sadar tentang akhir perjalanannya. B. Jiwa yang ridho terhadap apapun yang menimpanya. Jadi memang kita harus ridho dan ikhlas dan yakin bahwa yang diberikan kepada kita itu adalah yang terbaik yang sudah Allah pilihkan untuk kita. C. Jiwa yang merasa cukup dengan pemberiannya. Dan kita pun harus merasa cukup dengan apa yang telah Allah berikan kepada kita. Karena pada saat kita bersyukur dan merasa cukup, Allah akan lebihkan untuk kita semua rezekinya. Di bagian ketiga, Mas Sony juga akan bercerita tentang pola pikir berkelimpahan. Pola pikir berkelimpahan ini ada beberapa poin. Kesalahan terbesar manusia dalam hidupnya adalah mengkhawatirkan yang sudah dijamin Allah dan mengabaikan yang belum dijaminnya. Yang sudah dijamin Allah adalah apa? Yang sudah dijamin Allah adalah rizki. Karena itu banyak tertulis di ayat dan juga di hadisnya. Titik awal hidup berkelimpahan adalah menjalani hidup dengan keyakinan atas jaminan Allah. Bukan hidup yang dibayang-bayangi perasaan takut kekurangan. Dan ini adalah titik awal kebahagiaan. Dan bisa terus tumbuh sehingga mengantarkan kita kepada kepuasan hidup. Lawan hidup berkelimpahan adalah serba kekurangan. Jadi tadi ya, lawan hidup dari keberlimpahan ini adalah serba kekurangan. Tentunya ini bukan di dimensi material saja, tapi juga kita ngomong untuk dimensi rasa atau dimensi spiritual yang lebih dalam. Lawan dari keberlimpahan adalah serba kekurangan. Langkah-langkah untuk menumbuhkan pikiran-pikiran berkelimpahan itu ada 4. From money to meaning, atau berhenti mencari uang, tapi mencari manfaat. From closing to empowering, ikhtiar kita untuk kemaslahatan orang banyak. Jadi kalau kemarin kita bekerja untuk diri sendiri, kalau sekarang kita berusaha bekerja untuk kemaslahatan lebih banyak lagi orang. From closing to empowering, ikhtiar kita untuk kemaslahatan orang banyak. From working to serving, bukan kerja tapi melayani. Karena apa? Karena sejatinya segala yang datang ke kita itu pasti atas izin Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin ada yang terjadi kepada kita atau ditimpakan kepada kita tanpa izinnya. Sehingga apa? Mudahnya adalah kalau kita mendapatkan perintah baik itu dari atasan kerja, omelan cacian dari atasan, dari klien, dari segala macam, anggaplah itu sebagai cara Allah untuk menyapa kita, menegur kita, dan juga mengingatkan kita. Pada saat kita diperintahkan untuk bekerja lembur, untuk segala macam lah, lebih berat lagi. Anggap saja Allah saja yang menyuruh kita untuk mengerjakan itu. Sehingga pada saat kita paham dan sadar bahwa itu adalah perintah Allah, tentunya akan jauh kita lebih ringan dalam mengerjakannya. Pada saat kita dicaci sama orang,
Dan juga kita sadar bahwa itu orang mencaci kita karena atas izinnya, dan Allah menggunakan mulutnya untuk mencaci kita sehingga kita pun tidak akan ada baper. Betul sekali, kita hanya berencana, yang punya kendali hanya Allah. Jadi semua yang terjadi hanya kepada kita itu adalah karena izin Allah. Nah, ini yang menjadi sangat penting. Ada satu kisah mungkin nanti juga teman-teman di sini bisa menyempurnakan kisahnya. Jadi pada saat Nabi Muhammad ke Taif ya, di mana pada saat itu Nabi mencoba untuk hijrah ke sana, tapi malah dilempari dan segala macam. Malaikat coba datang dan menghampiri Nabi, apakah perlu saya membalikan gunung kepada seluruh warganya, segala macam kisahnya. Lalu Nabi sempat juga bergumam lah istilahnya, ya Allah, kenapa kok seperti ini? Lalu Allah membisikkan bahwa, ya Rasul, yang melemparimu tuh bukan dia, tapi aku. Yang menghinamu tuh bukan dia, tapi aku. Jadi Nabi Muhammad tersenyum lalu bilang sama malaikat Jibril bahwa tidak perlu, bahkan didoakan semoga nanti ada dari anak keturunannya yang benar-benar bisa menjadi kepanjangan tangan aku dalam menyebarkan risalah kebaikan atau risalah Islam. Jadi memang tadi tidak ada yang terjadi. Kalau kita tadi masukkan ke dalam from working to serving, bukan kerja tapi melayani, dengan seolah-olah kita melihat bahwa semua tugas yang diberikan kepada kita itu adalah perintah Allah, tentunya kita tidak akan banyak protes dan juga tidak akan dengan ikhlas dan senang hati dalam menjalankannya. From ignoring to caring, dari cuek ke peduli sesama. Nah, ini juga penting karena misi kita dilahirkan ke dunia adalah menjadi rahmatan lil alamin, sebagai rahmat bagi seluruh makhluk dan juga seluruh alam. Sehingga dari harusnya dulu kita cuek, gimana caranya sekarang kita bisa lebih peduli kepada sesama, berkasih sayang sesuai dengan nama Allah yang paling agung, Bismillahirrahmanirrahim, atas nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Di bagian 4, Mas Sony Abu Kim bercerita tentang maksud hidup. Orang yang merugi adalah mereka yang merasa sudah melakukan yang terbaik semasa hidupnya, tapi semua itu tidak bernilai di sisi Allah. Ini yang agak-agak sedikit bermasalah ya, bahwa kita sudah merasa bahwa kita sudah melakukan yang terbaik, tapi ternyata di sisi Allah tidak ada gunanya. Langkah-langkah yang harus ditempuh adalah ada 5 langkah-langkah untuk mengatur lagi maksud kehidupan. Tadi saya bertemu dengan teman, lalu teman bercerita, Kang, saya ini bingung, saya ini gamang hidup saya ke depan seperti apa. Saya ini nggak tahu, saya cuma tahu kalau saya lagi sholat ada satu titik di depan saya, tapi bayangan untuk mencapai titik itu bingung. Lalu saya cuma bilang, apakah kamu punya tujuan untuk hidup? Apakah kamu tahu dan gimana caranya merencanakan kehidupan? Apakah kamu paham kemana arah dan langkah kamu hidup? Ternyata memang jawabannya adalah selama ini saya lupa dalam merancang dan juga merencanakan kehidupan saya. Karena sebetulnya dari tugas manusia itu adalah melakukan proses. Sedangkan hasil kita serahkan 100%, 1000% kepada ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, itulah tugas kita, berikhtiar atau melakukan proses. Hasilnya kita serahkan 1000% kepada ketetapan dari Allah. Sehingga langkah-langkah yang harus ditempuh agar maksud hidup ini bisa berjalan adalah 1, menentukan goals atau titik tuju. Titik tuju ini penting sekali kita tentukan. Contohnya adalah saya mempunyai goals di umur 50 tahun sudah financial freedom. Artinya apa? Usaha saya sudah berjalan, usaha saya sudah mapan, usaha saya sudah bisa menghasilkan dengan X rupiah penghasilan setiap bulan. Anak-anak saya sudah mempunyai kecukupan untuk melanjutkan kebutuhan sekolah dan lain-lain. Itu adalah goals yang kita tetapkan. Memilih
Yang kedua adalah memiliki semangat dan motivasi menuju tujuan tersebut. Artinya kita pun harus terus menanamkan semangat, yakin atas kemampuan diri kita, yakin atas semua yang dititipkan Allah kepada jasad kita, pikiran kita, jiwa kita, supaya bisa mencapai goals tersebut. Lalu keputusan-keputusan penting dan tidak penting. Kita harus fokus kepada keputusan-keputusan penting dan tidak penting. Ada analogi yang bagus yang mungkin sahabat semuanya pernah dengar. Di satu toples ada satu dosen mengajak para mahasiswanya untuk mengisi toples dengan 3 bentuk benda. Satu adalah batu, kerikil, dan pasir. Mahasiswa pertama dia memasukkan toples dulu dengan mengisi dengan pasir. Lalu keduanya adalah kerikil dan tidak ada satupun batu yang bisa masuk ke dalam toples itu. Tapi mahasiswa kedua dia mengisi dulu dengan kerikil, setelah itu batu, setelah itu pasir. Ternyata tidak semua batu besar bisa masuk ke tempat toples tersebut. Dan dosennya mulai memberitahu bahwa pertama itu harus dimasukkan adalah hal-hal penting dulu seperti batu-batu besar. Batu besar dulu dimasukkan, baru kerikil-kerikilnya yang dimasukkan, yang ketiganya adalah pasir-pasirnya. Sehingga ketiga benda itu bisa semuanya masuk ke dalam toples tersebut. Batu dianalogikan adalah hal-hal penting yang ada di dalam hidup kita. Misalnya batu itu adalah anak, istri, keluarga, orang tua kah, atau pekerjaan kita. Itu adalah batu-batu yang kita masukkan ke dalam toples. Terus keduanya adalah kerikil. Kerikil ini adalah tambahan-tambahan yang menurut kita penting. Misalnya kebutuhan bulanan, ada cicilan ini, cicilan itu menjadi mandatori yang harus kita pikirkan. Atau mungkin ada tambahan usaha atau lainnya. Yang ketiganya adalah pasir. Pasir ini hal-hal yang tidak penting sebetulnya dalam hidup kita. Seperti apa? Seperti ngomongin orang, bergosip, atau berita ekonomi, berita politik, ngomongin tetangga, atau apapun lah bentuk-bentuk hal yang tidak penting, yang biasanya terkadang malah pikiran kita dipenuhi dulu dengan pasir-pasir itu. Sehingga pada saat kita harus memikirkan batu-batu dan kerikil itu, kita sudah dipenuhi dengan pasir-pasir. Dan akhirnya apa? Akhirnya kita tidak mampu untuk menyelesaikannya. Yang keempat adalah mencari makna dalam perjalanan. Ini juga penting tadi. Kalau misalnya ada yang mempunyai hobi traveling tadi seperti yang disebutkan, ya itu bagus untuk menyehatkan jiwa tentunya. Mencari refreshing segala macam tentunya sangat bagus dan luar biasa. Tapi kita jangan lupa mencari makna dalam setiap perjalanan kita. Supaya apa? Supaya kita bisa terus mendekatkan diri dengan Allah. Supaya kita juga bisa terus mengenal diri kita. Dan kita pun bisa menikmati dan mencintai ciptaannya. Yang kelima adalah fokus pada proses, bukan hasilnya. Hasil itu tadi saya bilang, itu adalah 1000% wewenang atau keputusan mutlak dari Allah. Tapi prosesnya adalah kita yang melakukan atas bimbingan Allah. Seperti itu. Jadi ya, maksud hidup bagian 4 diceritakan oleh Mas Sony. Ada 5 langkahnya. 1 adalah menentukan goals. 2 adalah memiliki semangat dan motivasi menuju tujuan. Ketiganya adalah fokus atas keputusan-keputusan penting. Keempatnya adalah mencari makna dalam perjalanan. Kelimanya adalah fokus pada proses bukan hasil. Pertanyaan pentingnya bagi kita semua nih, bagi saya, bagi seluruh sahabat adalah kemana selama ini arah hidup kita? Apakah kita sudah mengatur arah hidup kita? Apakah kita sudah tahu misi jiwa kita? Apakah kita selama ini sudah tahu arah hidup kita? Itu menjadi tanda tanya pertama buat kita semua. Saya, sahabat, harus sudah mulai tahu kemana arah hidup kita. Jangan-jangan kita belum punya arah. Jangan-jangan sampai usia seperti ini, kita belum tahu kita mau kemana. Sehingga kita lupa. Tiba-tiba waktu yang begitu cepat itu sangat mudah berlalu. Jadi, yuk mulai malam ini, mulai berpikir jeda sebentar setelah sholat isya mungkin, atau bagi yang agamanya non-muslim,
Duduk sebentar tenang sebelum tidur sambil rebahan memikirkan kemana arah kita. Saya sangat paham hidup di saat ini itu tidak mudah. Hidup di kondisi saat ini itu luar biasa sulit sekali. Karena apa? Karena tekanan sosial, ekonomi, politik, dan juga baik di dalam negeri atau di luar negeri itu tidak memudahkan kita. Mau yang bekerja sama susahnya, yang pengusaha apalagi. Pengusaha besar susah, pengusaha kecil tambah susah lagi. Sehingga apa? Mau mundur tidak bisa, mau maju juga kepencet. Tagihan silih berganti datang kepada kita. Kita tidak tahu caranya mencari solusi lagi. Mau nyari kemana? Kita menghubungi saudara, kita menghubungi keluarga, kita menghubungi teman, tidak ada yang membantu satupun. Yang dulu kita bantu pada menghilang semuanya. Yang ada tinggal penyesalan dan kekesalan. Makanya satu-satunya cara untuk memulihkan itu cuma satu. Kalau bukan ke aku, kepada siapa lagi kita bisa? Kalau bukan kepadanya, kepada siapa lagi kita minta tolong? Kan itu tujuannya. Gimana caranya supaya Allah menolong kita? Di mana Allah? Ya Allah itu ada di dalam diri kita. Qalbun mukmin baitullah. Bukan di tempat-tempat suci itu. Ya, itu adalah simbol rumahnya. Itu simbol bahwa ada eksistensinya di alam bumi ini. Tapi sejatinya alam semesta, dunia dan langit ini tidak dapat menampung zat Allah selain kolbu dari setiap mukmin yang begitu luas. Makanya duduk sejenak, diam sejenak. Mau apapun agamanya, Tuhan itu Maha Satu, Maha Esa. Tuhan yang disembah itu sama, satu. Minta samanya, kenali dirinya, datangi dirinya, ketuk hatinya. Ya Allah, aku mengetuk pintumu. Ya Allah, begitu kotor diriku. Angkatlah aku dari kubangan dosaku. Sucikanlah aku. Tuntunlah aku dengan cahayamu. Cintailah aku dengan cintamu. Karena dia sangat mencintai kita dan lebih mencintai kita dari orang tua kita. Tidak ada yang bisa mencintai kita selain dia. Pertanyaan penting yang kedua adalah apa sumber motivasi dalam hal yang kita anggap penting. Jadi apa sih sebetulnya yang kita anggap penting dalam hidup ini? Apakah harta? Apakah tahta? Apakah jabatan? Apakah Allah? Karena itu akan terrefleksi dalam doa-doa kita. Dulu saya berdoa meminta dalam sholat saya, membaca waqiah, membaca sholat duha, sholat malam, segala macam. Yang dimintakan bukan dia untuk datang ke dalam hidup saya, tapi saya minta dia untuk menghadirkan harta. Saya minta dia untuk menghadirkan jabatan. Saya minta dia untuk menghadirkan semua yang saya inginkan. Kenapa gak cukup minta dia saja yang datang ke dalam hidup kita? Semuanya akan terbawa datang. Ketiganya adalah apakah kita sudah dapat memaknai hidup? Dan sebaik apa kualitas hidup kita sekarang? Tidak ada yang terlambat. Semuanya tidak ada yang terlambat. Kita sama-sama belajar, meniti ke dalam diri. Kita sama-sama belajar, mencari dan mengetahui apa makna kehidupan kita, misi kehidupan kita ke depan, agar kita bisa hidup lebih bahagia dan tenang. Ada 4 fase manusia menemukan misi hidupnya. Satu adalah fase kebingungan, belum punya kejelasan. Bisa jadi karena malas atau bingung. Ini kebingungan ini ada 2. Sebetulnya dia udah tahu, cuman dia malas aja menjalankannya. Atau keduanya adalah dia benar-benar belum tahu atau masih bingung. Di fase kedua adalah menemukan dan memaksimalkan. Ini jiwa-jiwa yang sudah paham tentang misi jiwanya, tapi masih penuh kemelekatan. Artinya masih penuh kemelekatan. Dia masih menganggap bahwa jiwanya adalah dia. Keputusannya adalah dia. Yang bisa menggerakkan itu dia. Tuh kan, bisnis saya maju itu karena saya. Tuh kan, proyek itu lancar karena saya. Tuh kan, RT ini bisa maju karena kemarin, karena saya.
itu adalah keakuan dan kemelekatan. Itu yang harus kita buang dan kita hilangkan. Sudah menemukan misi jiwanya, sudah menemukan maksud hidupnya, membantu orang, bersedekah, berbuat baik. Tapi yang bersedekahnya dia, bukan digerakkan olehnya. Itu kan karena saya. Kalau bukan karena saya, ya nggak akan bisa. Nah itu yang masih ada fase kemelekatannya. Dan di fase ini rentan untuk kembali ke kebingungan. Karena apa? Karena terjebak ke dalam dimensi fisik dan material kembali. Belum masuk ke dalam dimensi rasa. Di fase ketiga adalah memasrahkan. Mulai menyerahkan segala urusan kepada Allah dan menyelaraskan keinginan dengan kenyataan. Ini yang menurut saya menjadi menarik. Karena sebetulnya yang saya ceritakan di sebelumnya, kita kecewa karena apa sih sahabat? Karena keinginan kita tidak sesuai dengan kenyataan. Terkadang pada saat kita berdoa dan berharap, ini adalah keinginan. Tiba-tiba kenyataan yang datang di sini. Ya Allah, berikanlah saya uang 100 juta. Kenyataannya dapat 500 juta. Ini ada gap nih. Gap inilah yang disebut bahagia. Outputnya apa? Syukur. Terus kita berdoa lagi, ya Allah, saya pengen uang 100 juta. Tiba-tiba yang kenyataannya adalah 5 juta. Atau bahkan minus, rugi. Gap inilah yang orang suka bilang namanya tolong bersabar saja. Nah, pada saat sudah selaras antara keinginan dan kenyataan, dia akan terus mengikutinya. Sehingga apa? Mungkin ada letupan karena kecewa. Namanya juga manusia. Tapi dengan keimanan dan fungsi agama inilah gap ini akan terus tereduksi dan juga akan selaras. Jadi nanti lama-lama pada saat sudah di fase keempat, ini akan terus mengikuti. Tidak ada lagi letupan-letupan karena sejatinya bahwa jiwanya sudah paham. Yang terjadi itu atas kehendak Allah dan pasti yang terbaik yang diberikan oleh Allah kepada kita. Ini memang perlu dilatih karena saya pun sedang latihan dan luar biasa latihan. Saya membacakan buku ini bukan karena saya pintar atau merasa sudah bisa. Tapi saya ini bercermin di depan kamera, menasehati diri saya sendiri. Alhamdulillahnya mungkin ada sahabat semua yang mendengarkan, yang mudah-mudahan mendapatkan manfaatnya. Karena dari kita ini belum tentu ada semuanya yang suka membaca, tapi ada juga yang suka diceritain. Jadi ambil hikmah baiknya aja. Kalau saya nggak ada yang mau follow, nggak ada yang mau like atau segala macam, saya juga tidak pusing. Karena saya ini seolah-olah sedang bercermin aja ngomong terhadap diri dan meyakinkan diri. Karena buku ini bagus, saya coba sampaikan juga, siapa tahu ada sahabat yang juga suka dengan cerita yang ini. Dan fase terakhir adalah mewakafkan. Perpaduan antara tekad dan tawakal, di mana sudah hilang semua ego diri dan keakuan yang ada hanya dia. Jadi pada saat sudah di fase itu, sudah tidak ada lagi yang namanya ego diri atau keakuannya. Yang ada adalah melebur antara aku kecil dengan aku besar. Sehingga apa? Sehingga selaras antara keinginan dan kenyataan. Itulah sahadat sejati. Itulah sahadat kesadaran. Tiada keinginan selain kenyataan. Dan kenyataan yang datang pasti yang sudah dipilihkan terbaik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah summary dari bab 1 sampai bab 4. Kita sambil terus bercerita. Di bagian 5 kita akan bicara tentang spiritual success mentality atau mental sukses. Nah, tadi kan kalau di bab 4 kita ngomongin tentang maksud hidup atau spiritual purpose. Di bagian 5 ini menarik nih. Karena pasti semua dari kita pengen sukses. Baik itu di karir, baik itu di keluarga, baik itu di lingkungan sosial, kita semua pengen sukses hidup di dunia dan jadi manusia. Dan gimana caranya menciptakan mentality sukses? Ini dibahas oleh Mas Sony Abikim secara singkat di bab nomor 5, Spiritual Success Mentality. Kita baca sama-sama ya. Karena saya ini channel Jalan Hikmah Semesta itu spontaneous enlightenment, jadi saya benar-benar belum membaca buku ini. Jadi kita sama-sama membaca dan saya pun akan
mencoba mensamarikan buat sahabat-sahabat semuanya. Tadi ya message-nya, saya tidak menggurui, saya pun tidak berusaha untuk berdakwah atau mengajar, tapi saya hanya sharing khususnya untuk diri sendiri. Dan jauh lebih banyaknya adalah siapa tahu ada di antara sahabat semua juga yang membutuhkannya informasi tersebut dan lebih suka didongengin daripada baca buku. Inilah kesempatannya di channel Jalan Hikmah Semesta. Mungkin yang baru bergabung, perkenalkan, nama saya Kang Aldi. Silakan follow dan like dari setiap postingan saya. Insya Allah banyak makna, banyak hikmah, karena postingan itu semuanya dari hikmah perjalanan kehidupan saya, dari aliran rasa yang diberikan kepada saya tulis sedikit demi sedikit dan saya posting di channel Jalan Hikmah Semesta. Di spiritual success mentality atau mental success, nomor satunya adalah sederhana dalam sikap, maksimal dalam karya adalah dua kutub yang harus kita jaga dalam hidup. Ingat ya, sederhana dalam sikap, maksimal dalam karya. Jadi bukan gaya dalam sikap, minimal dalam karya. Itu salah. Jadi yang benar adalah sederhana dalam sikap, maksimal dalam gaya. Pada setiap pencapaian yang hebat, selalu ada perpaduan 3 elemen. Sukses itu terdiri dari 3 elemen. Keyakinan, tujuan, dan tindakan. Jadi sukses, saya ulangi, terdiri dari 3 elemen penting. Keyakinan, tujuan, dan tindakan. Pertanyaannya adalah, apa itu keyakinan? Apa itu tujuan? Apa itu tindakan? Yang akan mengantarkan kita pada sukses sejati. Karena kalau sekedar yakin, Fir'aun pun sangat yakin dan percaya diri. Sampai kebablasan dengan mengatakan, Fir'aun berkata, "Aku adalah Rob kalian yang paling tinggi." Surat An-Naziat ayat 24. Ini adalah keyakinan yang salah tentunya. Dan berkatalah Fir'aun, "Hai Haman, buatkanlah bagiku sebuah bangunan yang tinggi, supaya aku sampai ke pintu-pintu, yaitu pintu-pintu langit, supaya aku dapat melihat Rob Musa, dan sesungguhnya aku memandangnya seorang pendusta." Surat Al-Mu'min 36-37. Ini adalah keyakinan yang kurang tepat atau salah, keliru dan berlebihan. Karena tadi sukses itu tindakan, tujuan, dan keyakinan. Ini tindakan, tujuan, dan keyakinan yang kurang begitu tepat dan salah. Kalau sekedar yakin, Abu Jahal bin Hisham pun tidak kalah kuat keyakinannya. Berangkat ke medan Badar dengan penuh optimis akan mengalahkan pasukan muslim. Yang perlu kita tumbuhkan dalam diri adalah lebih yakin bahwa Allah selalu bersamai kita atau Tuhan selalu bersama kita, dibandingkan yakin dengan kemampuan diri sendiri. Tadi, hilangkan aku kecilnya, hilangkan aku dirinya, tapi aku besar yang ada di dalam diri, atau Tuhan atau Allah yang ada di dalam diri. Sebagaimana Nabi Musa alaihissalam yang dengan segala keterbatasannya tetap yakin bahwa Robnya akan selalu menemaninya. Sebagai seorang hamba, ada kalanya ragu, tapi yang membuatnya tetap bergerak dengan damai adalah rasa yakin. Betapa rahmatnya maha luas meliputi segala sesuatu, sebagaimana pasukan muslimin di perang Badar, yang tetap melangkah dengan batin yang sakinah walaupun dalam keadaan lemah. Keyakinan adalah persoalan tumpuan dan sandaran, bukan yakin karena bersandar pada hitung-hitungan logika akal semata, lalu merasa aman dengan itu sampai lupa minta pertolongan Allah. Melainkan benar-benar bersandar pada janji dan jaminan Allah, sehingga segera kembali kepadanya ketika berbuat salah dan dosa, karena takut kehilangan tumpuan. Jadi tadi kita semuanya berproses, lakukan proses sebaik-baiknya dengan keyakinan dan penuh tujuan, motivasi, dan juga niat baik. Tapi jangan lupa bahwa ada satu figur otoriter
atau Tuhan atau Allah atau apapun yang dinamai di luar sana oleh agama apapun, itu satu dan sama semuanya, bahwa dialah yang akan menentukan. Ada satu teman saya bilang sama saya kemarin malam, kamu pintar, kamu bodoh, kamu kaya, kamu miskin itu bukan karena kamu, karena memang sudah ditentukan, sudah diatur, ada Tuhan di sana. Jadi apa? Jadi jalanin sebaik mungkin apa yang peran yang diberikan Tuhan kepadamu. Kemudian tentang tujuan-tujuan yang seperti apa? Karena Firaun dan Abu Jahal pun punya tujuan, mengejar pengakuan dan penghargaan manusia. Kita tidak akan pulang hingga berhasil mengambil alih Badar, lalu tinggal di sana selama 3 hari. Menyembelih unta, makan-makan dan minum-minum arak, diiringi nyanyian para biduan, sehingga bangsa Arab mendengar kisah tentang kita, dan mereka selamanya akan gentar terhadap kita. Abu Jahal bin Hisham, Ruhikul Maktum, halaman 699. Berjuang untuk bisa sukses, berkarya, berupaya, meraih pencapaian-pencapaian hebat, hanya untuk membuat orang lain kagum. Ini bukan lagi untuk Allah, tapi untuk membuat orang lain kagum. Jadi udah bukan lagi untuk orang lain, tapi bukan lain untuk Allah, tidak berserah, tidak menyadari, tidak hidup dalam kesadaran. Tapi ini untuk supaya aku lagi. Tadi balik lagi tuh, udah sampai ke fase yang kedua, balik lagi ke fase bingung. Kondisi hati yang bergemuruh untuk bersaing dengan orang lain dalam urusan dunia, seolah-olah hidup hanya tentang persaingan untuk saling mengalahkan satu sama lain. Tidaklah lelah hidup seperti itu. Memang lelah ya, kalau kita hidup itu seolah-olah bersaing ya. Oh, teman saya sudah gajinya sekian, kita kok masih segini. Oh, teman kita, tetangga kita mobilnya sudah 3, kita kok baru 1. Kita kok masih punya motor. Oh, saudara kita baru beli TV baru, kulkasnya ada 4. Kita belum punya. Kalau bersaing terus kayaknya lelah. Coba kalau kita sebentar menikmati dulu, jeda sebentar, menikmati, bersyukur atas apa yang sudah kita terima, tentunya hidup ini akan jauh lebih ringan. Ada satu ambisi yang akan membuat hidup ini ringan, bahagia, indah, berkah, dan ternikmati. Ambisi yang membingkai semua keinginan dan harapan. Ambisi itu adalah keridhoannya. Ambisi itu menjadi hamba yang diridhoi Allah. Titik katanya. Jadi ambisi-ambisi itu akan hilang. Ambisi-ambisi itu akan sirna pada saat kita cuman berharap ridho Allah, dan juga kita hanya mengharapkan ridho Allah dan meridhoi apa yang Allah berikan kepada kita. Jika ridhonya yang kita cari, sudah tidak ada lagi urusan untuk saling mengalahkan dalam urusan dunia, melainkan hanya ingin bersinergi dan berkontribusi, memberi manfaat sebesar-besarnya kepada sebanyak mungkin orang. Oh, tetangga kita yang itu sedekahnya setiap hari 10.000. Wah, yang itu 100.000, yang itu 1 juta. Saya mampunya 5.000. Saya akan terus bersedekah 5.000. Oh, yang saya cuman mampunya adalah 1.000 rupiah. Saya akan setiap hari bersedekah 1.000 rupiah. Oh, saya tidak mampu bersedekah dengan uang. Saya mampunya dengan badan saya, kekuatan saya, energi saya. Saya akan membantu untuk membersihkan minimum jalanan di depan rumah saya tidak kotor. Itu adalah hal-hal baik yang bisa kita lakukan. Untuk apa? Untuk bisa bermanfaat buat orang lain. Ada yang bisa dengan harta, ada yang bisa dengan tenaga, ada yang bisa dengan pikiran, ada yang bisa dengan kata-kata. Semuanya adalah terbaik. Yang penting niatkan kita untuk bisa memberikan manfaat kepada banyak orang. Tadi tujuan saya di sini tidak menggurui sama sekali, tidak juga ingin popularitas, tidak juga untuk banyak hal. Saya hanya bercerita di depan layar seolah-olah untuk mengingatkan diri saya. Dan juga mudah-mudahan ada teman-teman yang suka diceritai, ada sahabat yang suka mendengarkan cerita tentang sebuah nilai buku. Mudah-mudahan enjoy sambil menikmati kemacetan, karena hari ini Jakarta luar biasa hujan dan juga pasti macet di jalanan. Mudah-mudahan mempunyai manfaat minimum untuk diri saya, maksimalnya ada 1-2 orang yang mempunyai manfaat.
Itu aja sih. Jika ridhonya yang kita cari, jiwa tidak akan lagi selalu merasa kurang. Yang ada adalah perasaan cukup, jiwa yang penuh dengan cinta dan kedamaian, untuk kemudian bertumbuh dengan rasa itu. Jadi landasannya adalah jika ridho yang kita cari, jiwa tidak akan lagi selalu merasa kurang. Yang ada adalah perasaan cukup, jiwa yang penuh dengan cinta dan kedamaian, untuk kemudian bertumbuh dengan rasa itu. Jadi nanti rasa itu akan bertumbuh. Rasa apa? Rasa cinta dan kedamaian. Pada saat apa? Pada saat yang kita cari adalah ridhonya. Jika ridhonya yang kita cari, hilang sudah perasaan selalu ingin tampil dan menonjol, melainkan hadir kesadaran untuk berbagi peran demi pencapaian sebuah misi. Jadi udah hilang tuh kalau kemarin acara Idul Adhanya tuh kan gara-gara saya semuanya jadi beres. Kalau mungkin kemarin jadi panitia halal bihalal salat Id atau reuni akbar pas buka bersama, coba kalau bukan karena saya, semuanya juga akan tidak akan beres. Kalau udah begini kan enggak. Kalau udah paham tentang ridhonya kan tidak. Memahami tentang misinya kan tidak. Oh, ini kan misi saya. Saya cuma disuruh sama Allah untuk menjalankan ini. Saya ridho lah kalau udah disuruh Allah, saya akan lakukan yang terbaik. Dan gak mungkin kalau disuruh Allah tidak melakukan yang terbaik. Ya pasti melakukan yang terbaik. Setelah itu apa? Semuanya melakukannya dengan enjoy dan penuh sukacita. Setelah itu apa? Hasilnya pasti baik. Setelah itu apa? Saya menikmati prosesnya. Karena hal kecil yang kita lakukan pasti berbuah baik untuk kita di kemudian hari. Jadi apa? Just enjoy. Just enjoy saja. Jika ridhonya yang kita cari, hilang sudah ego dan pemaksaan kehendak diri. Yang ada hanyalah ikhtiar dalam bingkai kepasrahan. Ikhtiar yang menenteramkan. Jadi pada saat sudah kita ridho, sudah tidak ada lagi ego. Dan tidak ada lagi memaksakan ingin kita. Harusnya, atuda, kuduna. Itu tuh sudah tidak ada. Dah harusnya mah ya. Dah kudunya mah ya. Dah itu tuh udah gak ada harusnya. Pada saat sudah kita ridho mah gak ada lagi harusnya. Gak ada lagi dah kudunya. Gak ada lagi. Itu tuh gak ada lagi. Pemaksaan kehendak pribadi. Gak ada semuanya. Yang ada hanya ikhtiar, memaksimalkan usaha, memaksimalkan proses dalam bingkai kepasrahan, dilakukan dengan sebaik-baiknya dan berserah kepada Allah bahwa yakin ini adalah yang terbaik. Ya Allah, saya sudah melakukannya 1000%. Dalam bingkai kepasrahan, ikhtiar yang menenteramkan. Udah fokus pada proses, hasilnya makuma Allah, gimana Tuhan saja. Dengan begitu barulah kita bisa meletakkan dunia dalam genggaman. Nah, pada saat itu makanya sering ada kata-kata genggamlah dunia. Dunia itu cuma kayak di genggaman. Karena apa? Karena sudah ridho. Jadi seolah-olah dunia itu ada di genggaman. Karena apa? Ya memang karena sebatas proses aja. Bukan sebatas hasil. Ya cukup dalam genggaman, tak sampai masuk ke dalam hati. Karena tidak ada lagi akunya, tidak ada lagi ego pribadinya. Gimana mau masuk ke dalam hati? Karena semua yang dilakukan juga kan toh itu perintah dari Allah. Keluarnya dari Pak RT, keluarnya dari Pak RW, keluarnya dari bos kita, keluarnya dari atasan kita, keluarnya dari teman kita, keluarnya dari klien kita. Tapi gak mungkin mereka ngomong, gak mungkin mereka bersikap, gak mungkin mereka menyuruh kita tanpa izinnya sang pemilik ruh di dalam jiwanya, di dalam raganya. Sehingga apa? Dengerin aja seolah-olah dia yang ngomong. Allah yang ngomong pakai mulut dia. Allah yang ngomong pakai raga dia. Habis itu apa? Kita tunduk patuh atas perintahnya. Dan gak mungkin tiba-tiba ada suara dari langit. Karena Allah ngomong sama kita, ongkoh kita ngedoa. Ya Allah tolong dong gini gitu. Ya Allah berikanlah saya kesabaran. Besoknya bos marah-marah sama kita. Terus kita marah. Si bos kenapa marah-marah sama kita? Lah kan semalam minta doa kesabaran. Ya bos marah-marah supaya kita sabar. Ya Allah, tolonglah berikan saya rasa syukur. Malamnya berdoa. Besok-besok tiba-tiba apa? Ada barang kita hilang. Apakah kita bersyukur?
bahwa oh saya masih bisa bersyukur ya Allah, saya masih punya barang yang lain. Kan itu jawaban doa. Terus tiba-tiba apa? Ya Allah tolonglah berikan apa. Terus tiba-tiba ada orang yang melakukan itu, kan itu langsung diijabah. Makanya tidak mungkin doa kita tidak diijabah sama Tuhan. Karena apa? Karena pasti dijabah. Cuman kita aja yang lalai dalam menanggapinya. Sebagaimana doa Abu Bakar As-Siddiq, jadikanlah kami kaum yang memegang dunia dengan tangan kami, bukan hati kami. Nah ini sangat penting ya, sahabat Jalan Hikmah Semesta semuanya. Dunia ini digenggam saja, jangan masukin di hati. Caranya gimana Kang? Caranya tadi, yang datang ke kita, baik itu ucapan, baik itu perilaku, baik senang, baik bagus tutur katanya, buruk perilakunya, ataupun sebaliknya, itu adalah cara Allah berbicara dengan kita. Jadi gak usah dilihat mukanya, gak usah dilihat fisiknya, cukup dengarkan kata-katanya, ambil maknanya, habis itu ya sudah, senyum dan tarik nafas. Oh Allah maksudnya pengen begini, cari hikmahnya, itu saja. Elemen ketiga adalah tindakan atau action. Tindakan seperti apa? Yang sungguh-sungguh menyertakan tawakal, bukan hanya upaya fisik dan akal. Artinya ada tawakal atau kepasrahan. Bertindak dan bertawakal layaknya dua sisi dalam satu koin yang tidak bisa dipisahkan. Tidaklah kita dikatakan tawakal jika tanpa ikhtiar, dan tidaklah disebut ikhtiar jika tanpa tawakal. Kedua-duanya menjadi satu kesatuan yang begitu indah. Tawakal bukanlah diam tanpa gerak. Tawakal adalah bingkai dari kesempurnaan gerak. Kedamaian hati yang terhujam dalam ketangguhan gerak para pejuang. Menyerahkan urusan sepenuhnya kepada Allah, membahagiakan apapun hasilnya tanpa syarat. Jadi memang harus tanpa syarat. Yang penting proses tadi ya, hasil kita serahkan kepada Allah. Betapa manusia diciptakan dengan segala keterbatasannya, hingga tak bisa mengetahui dengan jelas mana sebetulnya yang terbaik untuknya. Disinilah letak pentingnya tawakal. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Al-Baqarah ayat 216. Bertindak dan gigihlah dalam mewujudkan apa yang diinginkan, tapi jangan lupa untuk mengemasnya dengan tawakal. Tubuh yang berkeringat dalam kerja harus beriringan dengan hati yang penuh kebahagiaan dan ketentraman. Karena percayalah bahwa yang terbaik yang pasti datang darinya. Tadi, yang terbaik yang pasti datang dari Allah. Sebagaimana kedalaman makna dari doa yang senantiasa kita baca ketika bergerak keluar rumah. Dengan nama Allah, aku bertawakal kepadanya. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengannya. Tawakal akan membuat keberhasilan dalam sebuah urusan, disertai dengan rasa syukur yang dalam, menyadari bahwa segala keberhasilan yang diraih adalah atas kehendak dan rahmat-Nya. Begitupun sebaliknya, tawakal akan membuat kegagalan dalam sebuah urusan disertai dengan rasa sabar yang indah, tidak larut dalam kesedihan dan putus asa, karena yakin semua ketetapan pasti yang terbaik dari Allah. Tidak mungkin ada ketetapan yang buruk yang Allah berikan kepada kita. Itu adalah chapter yang kelima. Masih ada 2 chapter lagi. Nanti kita akan bahas dalam 2 episode. Tapi intinya adalah di chapter 5 ini sederhana dalam sikap, maksimal dalam karya. Kalau kita simpulkan, ada 3 elemen pentingnya dari sukses, yaitu keyakinan, tindakan, dan tujuan. Ini menjadi 3 elemen suksesnya. Dan ketiganya adalah bahwa kita harus bertawakal, menyerahkan sepenuhnya, bahwa kita ini hanya
disuruh Allah untuk melakukan prosesnya, tidak untuk memikirkan hasilnya, karena hasil itu adalah mutlak milik Allah. Tidak ada kekuasaan kita atas hasil. Kalau pas selaras antara keinginan dan kenyataan, itu adalah anugerah atau kesesuaian takdir. Tapi pada saat keinginan dan kenyataan atau yang dihadirkan sama Allah itu di bawah, kita harus berusaha juga mengatur gapnya untuk menyelaraskan. Sehingga apa? Kita tidak putus asa, tidak rendah diri, tidak terpukul. Caranya gimana? Ya dan cuma satu, agamalah caranya. Baik itu agamanya dalam jalan Islam, jalan Kristen, atau Hindu, atau Buddha, atau apapun. Sama, agama adalah jalan untuk memotong gap antara keinginan dan juga kenyataan. Supaya apa? Supaya kita bisa terus selaras dengan keinginan ataupun selaras dengan jalan hidup yang telah Allah tetapkan untuk kita bersama. Jadi itu sih conclusionnya ya dari chapter ke-5 ini, spiritual success mentality. Cuman penyelarasan dari sukses itu adalah keyakinan, tujuan, dan tindakan yang harus selaras, tapi hilangkan keakuannya. Bahwa semua itu proses yang dilakukan, hanya kita bisa lakukan di sisi prosesnya, hasilnya gimana Allah, hilangkan juga kemampuan diri, dan kita lihat siapapun yang datang ke kita habis gini, siapapun yang datang kita, baik itu omongan baik atau omongan buruk, laku baik atau laku buruk, itu Tuhan, itu Allah yang sedang ada di diri dia untuk menyampaikan pesan kepada kita. Jadi jangan marah, dengerin aja, ambil hikmahnya. Kalau ada tugas-tugas yang disuruh oleh bos, klien, rekan kerja, atau partner kerja, gak usah pusing. Itu Allah yang nyuruh kita mengerjakan itu. Lakukan 1000% dengan kualitas yang sempurna. Masa kalau Tuhan yang maha memiliki jiwa yang menyuruh kita tidak melakukannya 1000%. Jadi cukup itu aja dulu pondasi yang harus kita lakukan. Insya Allah kalau pondasi itu kita lakukan, insya Allah kita akan jauh lebih lapang dan tenang dalam menjalani kehidupan ini. Seperti itu. Nah, di bagian ke-6, apa mau lanjut di bagian ke-6 atau kita mau break di bagian ke-5 ya? Karena bagian ke-6 ini sedikit juga sih. Ini tinggal 2 lagi. Bagusnya seperti apa? Bagian 6 itu bercerita tentang spiritual legacy commitment atau warisan terindah. Kita coba habisin aja ya, 2 bab ya. Tanggung juga nih, baru jam 8:30. Bagian ke-6 adalah spiritual legacy commitment atau warisan terindah. Mari kita bayangkan saat kita berada di ujung kehidupan. Apa kiranya yang akan kita sesalkan? Nah kira-kira di ujung kehidupan ini kita apa yang akan kita sesalkan? Kurang banyak tabungan yang disimpan, padahal tidak dibawa mati. Kurang banyak memiliki aset idaman, padahal juga ditinggalkan dan diwariskan. Gak punya kesampaian punya mobil impian, padahal juga cuman mengantarkan kita sampai ke parkiran. Saya yakin bukan. Yang akan jadi penyesalan adalah kurang seriusnya kita dalam ketaatan. Kurang meluangkan waktu untuk membangun hubungan dengan orang-orang tersayang. Kurang banyak harta yang disederhanakan. Waktu hidup kita habis gak karuan sibuk mengumpulkan sesuatu yang ujungnya akan ditinggalkan. Nah, ini menarik dia. Ini menarik nih. Tadi teman-teman berpikir atau sahabat semua berpikir gak? Kurang banyak tabungan kah?
Kurang banyak memiliki aset kah? Atau nggak punya kesempatan punya mobil impian kah yang dikejar oleh kita selama ini hidup? Dari umur berapa lulus kuliah? 24 tahun sampai sekarang 46 tahun, 50 tahun, 60 tahun. Apakah itu yang nanti akan ada di pertanyaan yang akan ada di akhir hari? Tidak. Mungkin akan gini, satu penyesalan, kurang seriusnya kita dalam ketaatan. Aduh, waktu kemarin badan saya sehat, kenapa saya jarang sholat? Sekarang sudah sakit-sakitan, bangun pun sudah susah, ruku sujud pun sudah payah. Lalu kita mulai belajar sholat. Pada saat patah buram, kita pun mulai belajar mengaji. Pada saat hidup ini sudah terasa sempit, nafas pun sudah susah, kita terus berharap kemudahan-kemudahan. Kurangnya meluangkan waktu untuk membangun hubungan dengan orang-orang kesayangan. Ada kala di mana waktu muda, anak-anak masih kecil karena kesibukan, kita lupa meluangkan waktu memeluknya, menciumnya. Lalu pada saat anak-anak sudah dewasa dan mempunyai pekerjaan masing-masing, karena kelupaan kita dulu sering memeluk dan mencium, kita pun jadi dilupakan oleh anak-anak kita. Apakah itu yang akan kita cari? Lalu akhirnya di hari tua kita tinggal bisa sendiri aja. Kurang banyak harta yang disedekahkan. Kemarin kayaknya uang itu kan kalau udah harus hilang ya hilang aja ya. Ya coba kalau disedekahkan, buktinya juga hilang-hilang aja. Waktu hidup kita habis gak karuan, sibuk mengumpulkan sesuatu yang ujungnya akan ditinggalkan. Bukankah pada akhirnya semua yang kita miliki akan dilepaskan? Setuju, yang kita miliki pasti akan dilepaskan. Baik dengan rela ataupun dipaksa, karena sejatinya semua hanya titipan. Ingat ya, semuanya titipan. Kita analogikan, Aldi, ada sahabat datang ke rumah saya, ini ada mobil saya, Rubicon, titip ya, saya mau ke luar negeri. Oh, oke. Karena saya suka otomotif, otomatis mobil ini saya rawat. Boleh nggak saya pinjem pakai kalau jalan-jalan? Wah, boleh sekali silahkan. Tapi isi bensinnya sendiri segala macam. Oh silakan. Ya pasti. Nanti saya cuci, saya rawat. Setiap saya pakai, saya bersihin, saya jalan, saya isikan bensinnya, pulang kena hujan segala macam, saya cuci, masukin ke parkiran, saya pakai tutup mobil. Sehingga apa? Sehingga mobil ini selalu bersih dan rapi dan sempurna. Pada saat saya pakai keliling-keliling, saya pun bangga, senang. Lalu tiba-tiba sebulan kemudian teman saya datang, mobilnya saya ambil lagi ya. Oh ya. Makasih ya, udah dipinjemin. Enak ya ternyata mobil ini. Suatu saat saya pengen punyalah mobil ini. Kira-kira apakah kita akan pada saat diambil akan memberikan kepada pemilik? Ya tentu akan memberikan, wong kita punya, bukan punya kita. Nah ini yang menjadi GR adalah pada saat kehidupan itu Allah menitipkan rizki, Allah menitipkan harta, Allah menitipkan anak, Allah menitipkan pasangan, Allah menitipkan segala macamnya kepada kita dalam hidup ini sebagai fasilitas hidup kita karena kita mempunyai misi jiwa yang kita pilih seperti ini. Tapi pada saat diambil marah, pada saat diambil tidak terima, pada saat diambil dipinjam titipannya tidak mau mengikhlaskan. Itu yang menjadi menarik. Tidak mudah, tapi kita sama-sama belajar ya. Karena tadi topik ini adalah sama-sama belajar. Sebagaimana yang Nabi katakan, apa yang kita pakai akan jadi usang dan apa yang kita makan akan jadi kotoran. Maka rizki yang harus kita harapkan adalah apa-apa yang kita berikan di jalan kebaikan. Jadi rizki kita itu yang kita makan, yang kita pakai, dan kita sedekahkan. Yang kita makan akan jadi kotoran, yang kita pakai akan jadi usang, dan yang kita sedekahkan akan berguna sepanjang masa kita. Karena tidak ada satupun kebaikan yang tidak dicatat, tidak ada satupun keburukan yang dicatat selain menjadi karma buruk atau menjadi dosa. Amal yang terus mengalir adalah sebaik-baiknya warisan yang harus sungguh-sungguh kita perjuangkan. Karena usia kita punya batasan. Semoga dengan amal itu kita terselamatkan. Spiritual legacy. Rasulullah bersabda, jika seseorang meninggalkan dunia, maka terputuslah amalnya kecuali 3 perkara, yaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan doa anak soleh.
Jika ingin meninggalkan warisan terindah 3 hal tersebut yang harus menjadi fokus hidup, bagaimana ya caranya? 1. Learn, do, share. Untuk bisa menyiapkan warisan ilmu yang bermanfaat, kuncinya adalah belajar terus untuk menjadi orang baik. Lalu, jadilah penyeru kebaikan. Jadi, kita mempunyai waktu sepanjang hidup kita untuk belajar menjadi orang baik. Ya, bukan orang baik sih sebetulnya. Semua orang sudah ada ketetapannya, tapi berkasih sayang ajalah. Menanamkan kasih sayang di dalam diri kita. Apapun profesi kita, minimum kita melihat orang pengen ngebantu aja lah, bercinta kasih, berkasih sayang sama orang lain atau makhluk Allah lainnya. Mau apapun profesi kita, oh saya mah pencuri, ya berkasih sayang aja. Saya mah pencopet, ya berkasih sayang aja. Udah berkasih sayang aja, karena mungkin saat ini kebetulan misinya seperti itu dan diberikan job desk-nya seperti itu, tapi berkasih sayang aja, berkasih sayang aja. Ya kalau ada berkasih sayang aja. Ya kalau ada kata mungkin saya pemabuk misalnya kan ya mohon maaf ya, saya tidak merendahkan, tapi kata ada kisah ya sholat aja, karena nanti lama-lama siapa tahu sholatnya yang menjadi rutin, lama-lama juga mabuknya hilang. Seperti seperti kisah bijak yang saya pernah lihat, ada pencuri datang terus habis gitu tidak menemukan barang yang bisa dicuri di rumah seorang suci. Lalu sebelum kabur karena ketahuan sama orang sucinya, terus dia bilang, saya mau memberikan sesuatu, janganlah kau tangan hampa keluar dari rumahku karena di rumahku tidak ada harta. Apa yang akan kau berikan? Sholatlah 2 rakaat. Setelah itu si pencuri itu ketagihan. Boleh nggak saya nambah lagi? Boleh nggak saya nambah lagi? Boleh nggak nambah lagi 2 rakaat? Boleh nggak nambah lagi 2 rakaat? Sampai akhirnya diberi makan segala macam, baru dia kembali di pagi hari. Setelah itu dia keluar dan dia berjanji tidak akan mencuri lagi dan menikmati keintimannya dengan Allah karena hikmah kebaikan dari Sang Suci. Berkata salah seorang guru, satu penyeru, kebaikan lebih dicintai Allah daripada ribuan orang baik. Karena melalui penyeru kebaikan itulah Allah jaga umat ini. Sedang orang baik hanya cukup menjaga dirinya sendiri. Ya minimum kalau kita punya ilmu sedikit, ya bagiinlah ke orang-orang. Supaya apa? Supaya siapa tahu kita bisa menjadi jariahnya. Walaupun itu juga gak usah diniatin. Udah jalanin aja. Minimum berguna buat diri, ya alhamdulillahnya kalau ada gunanya juga buat sahabat-sahabat semuanya. Mengambil peran menjadi penyeru kebaikan bukan berarti sudah baik. Malah justru peran ini diambil untuk menekan potensi buruk dalam dirinya. Tadi makanya saya ini ngomong seperti saya ngobrol pada diri sendiri. Mudah-mudahan ini terus menjadi pengingat buat saya. Mudah-mudahan juga bermanfaat buat sahabat semuanya. Agar malu dengan apa-apa yang diserukan diri sendiri. Yang kedua adalah love. Upaya mendidik anak-anak soleh yang terus berdoa, kuncinya adalah memberikan cinta. Jadi gimana caranya supaya anak-anak kita mendoakan kita? Ya tadi berkasih sayang, mengajarkan kasih sayang, mengajarkan Rahman Rohim kepada anak, mengajarkan gimana berbagi sayang, jangan mengajarkan marah-marah. Ya Allah, sesungguhnya aku mencintainya, maka cintailah dia. Doa Rasulullah untuk cucunya Hasan dalam hadis Bukhari nomor 3749 dan Muslim nomor 2422. Bersabarlah dalam mendidik anak adalah amal ibadah, dan sabar menjadi jauh lebih mudah ketika di hati ada ketulusan cinta. Ya tadi, cinta dulu tumbuhkan di hati, maka buahnya adalah sabar. Give more. Ketiganya, untuk bisa punya sedekah jariah, kuncinya adalah biasakan diri untuk memberi lebih. Kebahagiaan terindah dalam hidup selalu datang dari apa yang kita berikan, bukan dari apa yang kita terima. Ini kunci ya. Terkadang orang mencari bahagia itu seolah-olah adalah pada saat kita menerima sesuatu. Padahal kebahagiaan itu datangnya saat kita memberikan sesuatu. Ingat ya,
kebahagiaan yang murni, yang hakiki itu bukan pada saat kita nerima uang, tapi pada saat kita memberikan uang kepada orang lain dan orang lain itu tersenyum. Pernah gak sih sahabat semuanya bersedekah atau memberikan makan kepada fakir miskin atau kepada orang yang membutuhkan, terus tiba-tiba orang tersebut tersenyum dan berterima kasih banget sama kita. Lalu hatinya sahabat semuanya tersenyum dan juga alhamdulillah, lapas banget hati itu. Kebahagiaan yang gak bisa dinilai walaupun sahabat semuanya mempunyai atau menerima uang jutaan, ratusan juta. Itulah kebahagiaannya sesungguhnya. Bukan pada saat kita menerima, tapi pada saat kita memberi. Bertanyalah ke dalam diri, bagaimana agar hidup yang hanya sekali dan sebentar ini betul-betul bisa memberikan manfaat pada sebanyak mungkin orang. Mereka yang akan berbahagia dalam hidupnya adalah yang mengabdikan diri, mewakafkan apa yang dimiliki agar menjadi saluran manfaat bagi orang. Mereka yang akan celaka dalam hidupnya adalah yang hanya memikirkan dirinya sendiri dan menimbun kekayaan materi. Jadi tadi tidak mau bersedekah, tidak mau berbagi, padahal semua itu titipan. Ingat, yang dititipin tuh ada juga hak-haknya orang. Jangan GR. Kan kita dititipin tuh ada juga rezeki buat anak kita, ada istri kita, ada rezeki buat siapa? Mungkin pembantu kita, mohon maaf, untuk supir kita, untuk tetangga kita, untuk tukang kebun, untuk segala macam. Semua sudah dititipkan lewat kita. Makanya doanya, ya Allah, jadikanlah kami keran rezeki buat orang-orang di sekitar kita. Jadikan, tapi ingat, pada saat rezekinya masuk, karena cuma jadi keran itu mengalirkan, dialirkan rezekinya ke orang-orang sekitar kita. Terus gimana kalau nanti habis? Ya minta lagi, jadi keran rezeki buat dialirkan lagi. Terus aja gitu. Leave a legacy. Ada 3, learn, love, and give more. Bagian 7, teman perjalanan. Wah, ini kayaknya bab terakhir nih. Bagus nih. Baca ulang pelan-pelan tiap lembar dalam catatan visual ini. Semoga bisa menyikap hikmah dalam setiap gambar dan kata. Menjadi teman perjalanan dalam menemukan rasa. Jadi hidup ini misinya bukan misi material. Misi material itu adalah seolah-olah kita hidup itu tujuannya lahir, sekolah, kerja, pensiun, hobi, berkeluarga, mati deh. Enggak. Hidup itu ada di dimensi di luar material, tapi di dimensi yang namanya spiritual atau rasa. Dimensi rasa inilah sebetulnya hakikat kehidupan manusia. Alam di mana semakin ke dalam, semakin terasa manfaat dan misi jiwanya. Tapi kalau dimensi materi, itu kita cari keluar. Tadi jalan-jalan bagus, ya, untuk menyenangkan, merilekskan pikiran kita, menenangkan pikiran kita. Tapi hati kita belum tentu membutuhkan itu. Hati kita membutuhkan vitamin C yang lain. Bukan vitamin laut saja, tapi membutuhkan vitamin C dari laut, yaitu hikmah laut, berbicara dengan laut, melihat laut, mencari hikmah dan juga arti kenapa laut itu seperti itu. Itu yang dibutuhkan jiwanya. Makanya jalan-jalan terus, jalan-jalan sejauh mungkin. Karena apa? Karena di situ akan mencerahkan pandangan kita, menenangkan pikiran kita, dan juga mencari hikmah-hikmah ke dalam hati kita. Teman perjalanan untuk benar-benar menemukan iman bukan hanya beriman di tepian. Karena di antara manusia ada yang beriman kepada Allah tapi berada di tepian. Jika mendapatkan apa yang ia suka, yang enak dan menyenangkan, maka ia puas dengan tetap beriman. Tapi saat ditimpa bencana, kejadian yang tidak sesuai harapan, ia berbalik meninggalkan imannya. Na'udzubillahi min dzalik. Ya, ini semuanya proses pelajaran ya. Jadi kayaknya kalau kita mendapatkan sesuatu yang positif, yang baik, kita bersyukur. Waduh, Allah mah baik banget sama kita, sayang banget sama kita. Terus pada saat kita mendapatkan sesuatu yang tidak sesuai, kita ngegerutu gitu kan. Kok kenapa ya Allah jahat banget sama kita? Padahal sebetulnya bukan itu esensinya. Sebetulnya semua itu adalah pesan
dan bukti cinta Allah kepada kita untuk mendidik kita, untuk mendewasakan kita, untuk membuat hidup kita menjadi lebih penuh makna dan juga menumbuhkan kesadaran jiwa yang ada di dalam diri kita. Jadi tidak ada yang namanya baik buruk, benar salah, dan juga tidak ada yang namanya kondisi-kondisi kerugian dan lain-lain. Itu semuanya adalah hikmah baik dari Allah untuk rasa, untuk batin kita. Teman perjalanan untuk mengejar perhatian Allah dengan amal-amal soleh selama di dunia bukan menghabiskan waktu untuk mempesona manusia. Semoga apapun yang kita tetapkan sebagai tujuan sungguh-sungguh diniatkan agar Allah mencintai dan memaafkan, bukan agar manusia memberi perhatian. Jadi tadi ya, semua laku itu ditujukan kepada Allah dan hanya kita lihat adalah ini perintah Allah. Bukan karena pengen dinilai sama manusia, bukan karena ingin dinilai sama tetangga, sama pasangan, sama pacar, sama kecengan, bukan. Tapi ini perintah dari Allah dan saya pasti akan menjalankannya 1000%, baik itu perintah yang kita senangin atau yang gak kita senangin. Menempuh perjalanan untuk menjadikan keridhaan Allah sebagai puncak keinginan, bukan pujian manusia dan riuh meriah tepuk tangan. Jadi ya semuanya dibalikan bahwa ada ini mah Allah yang menjalankan, Allah yang memerintahkan. Ya sudah, kita mah apa? Kita mah yang gak ada. Cuman ngelakuin aja, badan kita dipakai oleh Allah untuk melakukan itu. Karena Allah pengen mencicipi rasanya. Dan kita disuruh mencicipi rasa melakukan itu. Jadi selesai, kitanya gak ada. Sejatinya perjalanan hidup ini hanya sebentar saja. Sebagaimana kita yang sering berkata, seperti baru kemarin ya. Waktu ini kan gak kerasa ya. Sekarang tuh cepat banget waktu. Baru kemarin tahun baru, sekarang udah bulan Juli. Bentar lagi juga udah mau gajian lagi. Buat kita pengusaha pasti pusing sekarang tuh. Kok belum apa-apa udah tanggal 8 ya. Tanggal 25. Gaji kemarin aja belum beres. Udah harus memberi gaji lagi. Mudah-mudahan kita selalu diberikan solusi dan juga jalan keluar ya. Buat teman-teman semuanya. Kita berdoa bersama nanti. Memang begitulah adanya. Semua berlalu cepat tak terasa. Bukankah ayatnya juga sering kita baca? Pada hari mereka melihat hari berbangkit itu, mereka merasa seakan-akan tidak tinggal di dunia, melainkan sebentar saja di waktu sore atau waktu duha. Quran An-Naziat surat 79 ayat 46. Terus kita mau cari apa? Memuaskan nafsu semata? Jangan terlena dengan yang sementara. Senang sekejap, menderita selamanya. Jadilah puncak cita-cita, ingin menjadi hamba yang dicintai. Melakukan yang terbaik di sisa usia, mengabdi kepada Allah dan berkhidmat pada sesama. Berupaya lebih banyak memberi daripada menerima. Hingga saat pulang itu tiba, kita bawa hati yang puas dan bahagia, mengenang semuanya di surga. Tentang penulis, saya bacakan kisahnya. Sony Abikim, seorang suami dan ayah dari 3 orang anak, co-founder dan master dari training PPA Institute, sebuah lembaga penelitian sumber daya manusia yang bernafaskan nilai-nilai Islam. Saat tulisan ini dibuat, telah terselenggara lebih dari 2000-an kelas training off dan online yang tersebar di 142 kota Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Jadi selesai buku Menemukan Rasa Spiritual Transformation karangan Sony Abikim. Alhamdulillah akhirnya buku ini selesai kita kaji dan kita bahas. Nanti saya akan datang dengan buku lainnya. Mungkin kita tutup dengan doa bersama. Mudah-mudahan ya Allah, ya Tuhan kami, Tuhan yang maha pengasih, yang maha penyayang, Ayah Bunda semesta kita, hari ini aku bahagia dan mengucap rasa syukur ya Allah. Kau telah memberikan ilmu baru. Kau telah memberikan sahabat bertumbuh baru kepada kami. Agar kami bisa saling menguatkan, bisa saling berbagi, bisa saling bercerita. Untuk bisa menggali dan juga masuk ke dalam diri. Agar kita semua bisa tercerahkan dan kembali kepadamu. Ya Allah ya Tuhan kami, hilangkanlah keakuan dalam diri kami.
Berikanlah kami rahmat kasih sayang-Mu, cinta-Mu, dan juga pertolongan-Mu. Jauhkanlah kami dari ego, dari nafsu, dan juga dari keangkuhan. Jadikanlah dan berikanlah kami kesadaran kepada diri ini bahwa semua yang terjadi di muka bumi ini adalah yang terbaik yang telah Kau berikan kepada kami. Berikan kami rasa syukur, rasa nikmat atas cinta-Mu, atas keberlimpahan yang Kau telah berikan kepada kami. Angkatlah semuanya ya Allah yang menjadi kesulitan kami dengan cinta dan rahmat-Mu. Hanya kepadamu-lah kami berdoa, hanya kepadamu-lah kami memohon pertolongan. Kami menselaraskan diri kami dengan antara keinginan kami dan kenyataan yang datang. Maka kuatkanlah kami dalam menjalani kehidupan ini. Amin amin ya robbal alamin. Terima kasih seluruh sahabat yang sudah stay tune di channel Jalan Hikmah Semesta. Ini adalah kajian buku Menemukan Rasa karya Sony, dan alhamdulillah 7 chapter sudah saya bahas. Mungkin saya akan mencari buku dalam 1 hari. Mudah-mudahan besok saya sudah menemukan buku baru untuk kita bahas. Nanti saya akan informasikan di story. Mudah-mudahan teman-teman juga bisa join untuk bisa mengkaji bersama lagi, berbagi ilmu, menumbuhkan kesadaran untuk manfaat kita bersama. Mungkin suatu saat kita juga bisa silaturahmi untuk ngopi bersama, terus mempererat silaturahmi dan kesadaran. Demikian dari saya, Kang Aldi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.